Rindu Tuhan, dengan kesetiaan-Mu membuat setiap daripada kami menjadi setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar mengenai firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan mengurapi setiap daripada kami. Roh Kudus akan membuka mata hati kami, membuka telinga rohani kami, sehingga setiap daripada kami yang mendengar akan memperoleh berkat yang kekal daripada firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika firman itu termeteraikan dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk kami mengerti, tetapi kami untuk melakukan dalam kehidupan kami, maka semua akan menjadi baik Tuhan. Karena semua akan menjadi seperti yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu dari 7 gereja ya. 7 gereja Tuhan. Kita akan masuk ke dalam jemaat Tiatira. Sangat menarik saudaraku. Kita tahu Tiatira ini kota kecil. Dibandingkan Efesus jauh. Dibandingkan Smyrna jauh. Dibandingkan Pergamus jauh. Bahkan sebelum kita masuk ke kota Pergamus, kita biasanya melewati Tiatira. Jadi Tiatira itu kayak kalau di Surabaya itu mungkin sebelum masuk Surabaya kita lewat Krian atau lewat Sidoarjo ya. Nah itu Tiatira itu gambarnya adalah kota kecil. Tetapi yang luar biasa bahwa surat kepada jemaat Tiatira ini yang paling panjang dari 7 jemaat. Tetapi kotanya kota paling kecil saudaraku. Kita lihat di peta, dia kota yang kecil. Kota yang kecil sekali. Bahkan dia cuma terkenal sebagai kota penghasil kain ungu. Kain ungu saudaraku itu memang dipakai untuk kebangsawanan ya. Zaman kerajaan Romawi, zaman Yunani waktu itu. Warna ungu itu diasosiasikan dengan sesuatu yang sifatnya bangsawan, sifatnya agung. Bahkan Tuhan Yesus pun jubahnya warnanya ungu, saudaraku. Jadi sesuatu yang sifatnya ya high class, mahal sekali. Dan salah satu dari murid Tuhan Yesus yang melayani murid-murid Tuhan Yesus yang terkenal adalah namanya Lydia. Lydia terkenal dengan pelayanannya, dia tuh suka membantu diakonia, suka membantu pelayanannya murid-murid Tuhan Yesus ya. Dan dia adalah penjual kain ungu yang terkenal. Dan di Tiatira ini ternyata juga penyembahan berhalanya itu banyak saudara. Jadi banyak perkumpulan orang kafir ya, istilahnya orang dunia. Mari kita baca dulu dari Wahyu 2 ayat 18 ya. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi ini kita perlu ambil catatan ya. Ditegaskan di sini Tuhan Yesus itu matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa dia datang untuk menghakimi. Dia datang dengan kemarahan, dengan sesuatu yang ketegasan yang kita tidak bisa membantah. Ayat 19 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar.
Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi memang surat kepada jemaat Tiatira ini paling panjang, saudaraku. Meskipun kotanya kecil, karena apa? Karena kalau kita lihat bahwa apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada 7 jemaat, itu semua terjadi. Bahkan sampai hari-hari ini pun dampaknya itu masih ada, saudaraku. Memang terkadang tidak secara eksplisit. Oleh karena itu kita pada hari ini akan berusaha untuk mengekspositorikan apa yang dimaksud Tuhan dan kepada siapa Tuhan bermaksud untuk surat di jemaat Tiatira. Kita tadi lihat bahwa Tuhan memuji. Meskipun Tuhan datang dengan sosok yang matanya menyala, kakinya seperti tembaga, sepertinya dia mau menghakimi, dan dia memang menghakimi. Tetapi dia memberikan pujian kepada jemaat di Tiatira. Pujiannya apa? Mereka punya banyak kasih. Jadi ternyata jemaat Tiatira ini pekerjaan kasihnya itu banyak. Ibaratnya kalau kita hari-hari ini kita terjemahkan banyak melakukan pelayanan diakonia, mungkin ke orang miskin, mungkin ke janda-janda, mungkin ke pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terus iman mereka juga dipuji sama Tuhan. Ketekunannya, pelayanan mereka, bahkan pekerjaan yang terakhir pun dikatakan lebih daripada pekerjaan yang pertama. Jadi apa? Jemaat Tiatira adalah jemaat yang sangat baik. Dari pandangan dunia itu mereka melayani luar biasa. Dikatakan pekerjaannya lebih baik daripada yang awal. Dikatakan mereka penuh dengan kasih. Dikatakan tekun. Dikatakan iman mereka teguh. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat secara manusia, jemaat Tiatira ini tidak bermasalah, saudara. Secara manusia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu melihat hati. Jadi Tuhan mengerti, menguji batin. Oleh karena itu kita harus melihat secara teliti dan jelas apa yang dimaksud dengan surat untuk jemaat di Tiatira. Kita kalau lihat arti daripada kata Tiatira, itu artinya continual sacrifice. Jadi pengorbanan yang berkesinambungan. Nah, ini perlu kita cernakan dengan sangat baik dan bijaksana ya. Jadi pengorbanan yang berkesinambungan. Kenapa kok dipermasalahkan? Karena apa? Karena pengorbanan Yesus itu cuma sekali, saudaraku. Dan untuk selama-lamanya. Dan itu adalah perjanjian baru, di mana Yesus harus naik ke atas kayu salib, menyerahkan nyawanya sekali dan untuk selama-lamanya. Bukan setiap kali saudara dan saya berbuat dosa, Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Kalau di perjanjian lama, saudaraku, setiap tahun, bahkan setiap saat ketika umat Israel berdoa menebus dosa mereka, datang ke bait Allah, mereka harus mempersembahkan korban. Dan itu yang dinamakan continual sacrifice. Jadi pengorbanan yang terus-menerus. Karena apa? Karena pengorbanannya tidak bisa menebus dosanya secara lunas. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa kita secara lunas, membeli kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa membawa pengorbanan Yesus berkali-kali
setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Tidak seperti itu pengertiannya, saudara. Jadi Tiatira artinya continual sacrifice. Ini hal yang harus dihindari dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Banyak dari kita merasa bahwa Yesus tidak cukup mati sekali. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha melakukan segala macam cara untuk kita bisa terus-menerus melakukan pengorbanan. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Di situ akan ditunjukkan begitu banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa banyak dari jemaat seperti apa yang ada di jemaat Tiatira terjadi pada hari-hari ini, saudara. Dikatakan Tiatira penghasil kain warna ungu yang terkenal. Di Kisah Rasul 16:14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini adalah gambaran dari salah satu murid Tuhan Yesus yang merupakan jemaat Tiatira dan sangat baik dalam pelayanan, tekun, penuh dengan kasih, selalu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah gambaran dari jemaat di Tiatira. Hari-hari ini saya percaya banyak dari jemaat Tuhan dimanapun kita, di Indonesia, di seluruh dunia, di kota kecil, di desa kecil, di kota besar, kita banyak yang seperti orang-orang di jemaat di Tiatira, penuh dengan kasih, pelayanannya luar biasa, tekun, bahkan pekerjaan kita makin hari makin luar biasa untuk Tuhan. Tetapi Tuhan menguji batin, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan memberikan teguran. Tegurannya apa? Supaya hati-hati terhadap ajaran Isabel. Apa itu ajaran Isabel? Kita akan lihat roh Isabel itu doktrin yang dikatakan doktrin Isabel. Itu kita lihat di 1 Raja-Raja 21 ayat 25-26. Dikatakan ayatnya begini. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Jadi Isabel itu istrinya Raja Ahab, Raja Israel, yang akhirnya dia menyesatkan seluruh bangsa Israel dengan menyembah berhala. Dia membawa suaminya menyembah berhala, dia membawa seluruh bangsa Israel menyembah berhala, bahkan dia cenderung untuk membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi semua harus menyembah ikut Baalnya dia, ikut berhalanya dia. Nah, roh Isabel ini dikatakan berzina, tadi dikatakan berzina, menyembah berhala. Sebetulnya dalam kehidupan Isabel yang kita baca di 1 Raja-Raja pasal 21 ini bukan berzina dalam arti suami dan istri, tetapi perzinahan adalah penyembahan kepada berhala. Jadi yang dikatakan roh Isabel di jemaat Tiatira ini adalah begitu banyak orang-orang jemaat yang setia, tekun, penuh dengan kasih, itu disesatkan dengan penyembahan berhala. Nah, ini yang kita harus waspadai, saudara. Orang yang rajin, orang yang penuh dengan kasih, orang yang tekun, orang yang pelayanannya luar biasa, tetapi disesatkan oleh penyembahan berhala. Jadi yang dimaksud adalah menarik anak-anak Tuhan melakukan perzinahan rohani dengan melakukan praktek-praktek penyembahan berhala yang menyakitkan hati Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Sebentar kita akan melihat secara teologi. Sedikit masuk lebih dalam, kita akan harus mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Berapa banyak pandangan mengenai agama, supaya kita mengerti posisi kita, apakah kita seperti jemaat di Tiatira yang harus menghindari roh Isabel, atau kita tidak termasuk yang ditegur oleh Tuhan. Kita harus mengerti, saudaraku. Jadi kita lihat bahwa pengertian teologi ada yang namanya ateis. Ateis itu kan theo, Tuhan. A itu tidak bertuhan. Jadi tidak percaya kalau ada Tuhan. Itu ateis, saudaraku.
Tidak percaya, oh Tuhan itu tidak ada. Pokoknya sains, ilmu pengetahuan, Big Bang, terjadi bumi, tidak ada yang menciptakan, tahu-tahu terjadi, boom, gitu ya. Itu ateis. Tapi hari-hari ini saya percaya jumlahnya ateis itu makin hari makin sedikit. Karena banyak hal-hal tidak bisa dijelaskan di luar kekuasaan manusia. Sehingga paham ateis ini tidak terlalu banyak orangnya, pengikutnya tidak terlalu banyak. Tapi ada, saudara. Terus yang berikutnya harus kita mengerti adalah politeisme. Politeis ini adalah bentuk kepercayaan yang mengakui banyak Tuhan. Tuhan itu lebih dari satu. Ya, beberapa agama kita tahu memang mereka mengakui banyak Tuhan. Tetapi kalau Kristen, Tuhan kita satu, Esa, dalam bentuk 3 pribadi, Allah Tritunggal. Ya, jadi kita monoteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu, ada tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Itu yang kita anut, saudaraku. Dalam bentuk Allah Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terus ada lagi yang namanya panteisme. Panteisme ini artinya semua itu adalah Allah. Jadi batu itu ya disembah, ya pohon besar disembah. Ini kebanyakan zaman dulu, zamannya animisme. Ya, itu menganut paham panteis. Nah, panteis ini semua itu Allah. Jadi Tuhan adalah semuanya dan semua adalah Tuhan. Loh, paham seperti ini ada, saudaraku. Dan seringkali yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam kehidupan kita itu mencampur aduk antara yang kita percaya. Misalnya kita monoteisme, kita orang Kristen. Tetapi dalam praktek kita masih menyembah berhala, saudara. Nah, ini yang Tuhan tegur di jemaat Tiatira. Melalui jemaat Tiatira dikatakan jangan mengikuti ajarannya Isabel. Karena Isabel itu membawa bangsa Israel menyembah berhala. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, tetapi menyembah berhala. Hari ini, saudaraku, kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita dibawa untuk menyembah berhala, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu pahamnya artinya sinkretisme. Jadi kita mencampur adukkan supaya apa? Supaya cari balance, supaya imbang. Ya, ada yang ngomong dalam hidup ini harus berimbang. Tak boleh ekstrim terlalu ke kiri, ekstrim terlalu ke kanan. Jadi Kristen pun juga harus menghargai ini, menghargai itu, sehingga akhirnya kita melakukan praktek yang dinamakan sinkretisme. Ya, paham atau aliran yang merupakan perpaduan dari beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan dan sebagainya, melibatkan pertemuan unsur-unsur budaya. Kadang-kadang budaya dicampur aduk dalam kekristenan, ya, atau agama-agama lain yang kita mungkin mempunyai toleransi, kita campur adukkan dalam kekristenan kita. Dan akhirnya apa, saudaraku? Akhirnya kita seperti jemaat di Tiatira, kita ditegur, jangan ikut roh Isabel. Ya, di dalam kamus dikatakan sebagai penyatuan aliran. Di Indonesia ini kita tahu begitu banyak budaya, banyak agama. Jadi ketika kita mencampur adukkan itu dalam praktek kehidupan kita beragama, maka itu menjadikan kita sebagai penganut sinkretisme. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dikatakan Injil dan sinkretisme itu mengatakan Injil itu evangelion, adalah kabar baik tentang Yesus. Ya, sedangkan sinkretisme itu dikatakan di Roma 1 ayat 16 dikatakan, Rasul Paulus sudah ngomong, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, jadi jelas sekali bahwa ketika kita mencampur adukkan antara Injil dengan yang lainnya, maka kita melakukan sinkretisme. Contohnya banyak, saudaraku, ya. Kalau zaman dulu dengan berhala-berhala Romawi, di Roma 1 ayat 18 sampai 32. Bahkan dalam jemaat Korintus,
Paulus menghadapi sinkretisme dengan rasionalisme. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan, dalam tradisi penyembahan berhala di dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus mengingatkan bahaya sinkretisme dengan adat istiadat Yahudi dan Tauratisme. Ya, kenapa dikatakan Tauratisme? Tauratisme itu adalah kita sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia telah mati untuk kita semua, untuk membayar kita lunas sekali dan untuk selama-lamanya. Tetapi kita tetap percaya kepada hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat supaya kita memperoleh keselamatan kita. Nah, hari-hari ini banyak dari, ya mungkin di Indonesia tidak ada ya, mungkin di luar negeri saya tidak ngerti, tapi ada. Itu mereka kembali ke perjanjian lama, saudara. Jadi semestinya yang kita hanya dengan iman kita diselamatkan, bukan dengan perbuatan kita bisa selamat, tetapi pemimpin gereja, pemimpin agama mengajarkan hal-hal yang membuat jemaatnya akhirnya apa? Kembali kepada pola perjanjian lama. Menyembelih korban, bahkan mengenakan kostum-kostum kerajaan dan lain sebagainya, ya, membawa ritual-ritual yang hanya dilakukan dalam perjanjian lama. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Bahkan beberapa ajaran itu begitu menyimpangnya. Ya, ada yang mengatakan kalau tidak masuk bahtera yang didirikan oleh gereja tertentu, maka orang itu tidak selamat. Padahal keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus kita bisa menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan lain lagi. Tidak ada bahtera yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada kapal terbang UFO apapun yang bisa menyelamatkan kita. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Hanya melalui Yesus kita menuju kepada Bapa. Rasul Paulus sudah mengingatkan, jangan sampai budaya Yahudi, budaya kalau kita ngomong Judaism ya, membawa orang-orang yang bertobat semua harus disunat, semua harus mengikuti budayanya orang Yahudi, mengenakan pakaian seperti mereka. Enggak, saudaraku. Tetapi ketika kita mencampur adukkan antara ajaran itu dengan kekristenan, maka itu bisa merupakan satu hal yang kita katakan sinkretisme. Di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Seperti budaya-budaya, ya mohon maaf, saya juga dulu sebelum dilahirbarukan oleh Tuhan, saya menganut budaya dari suku Tionghoa, di mana kalau anak kecil sering sakit-sakitan itu harus dikuepangkan, istilah dianak-angkatkan dengan saudara yang mungkin punya tanggal lahir, tahun lahir sio yang tidak jong katanya. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit-sakitan. Dan ketika kita melakukan itu, saudaraku, meskipun kita sudah beriman kepada Tuhan, itu adalah bentuk dari sinkretisme yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang seperti Tuhan katakan kepada jemaat di Tiatira, bahwa kita hati-hati supaya kita tidak mengikuti budaya-budaya yang lama dan menjadikan kita tersesat. Karena Tuhan datang dengan mata yang menyala-menyala, dengan kaki yang seperti tembaga, dan Dia minta kita supaya apa? Bertobat. Sebab kalau kita tidak bertobat, kita akan dilemparkan ke ranjang orang sakit. Bahkan mereka membunuh anak-anak kita, anak-anak rohani. Kita tidak bisa berbuah, saudara. Karena apa? Tuhan tidak mau kita menjadi tersesat dengan melakukan sinkretisme. Saudaraku, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika orang Farisi berbicara mengenai bait Allah kepada Tuhan Yesus ngomong begini, robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu artinya apa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, maka bait Allah itu sudah selesai dibangun. Di mana, saudaraku? Di dalam kehidupan saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan. Karena kita semua orang-orang yang percaya dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bait Allah.
kita semua dimeteraikan. Roh Allah berdiam di dalam saudara dan saya. Jadi untuk kita bisa menemui Tuhan, kita tidak perlu melalui orang lain. Hanya melalui satu, Yesus. Karena jalan menuju kepada Bapa hanya melalui Yesus. Yang mana Tuhan telah memeteraikan rohnya di dalam hati saudara dan saya. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita mencari Tuhan, kita tidak perlu kemana-mana, kita hanya perlu ke dalam hati kita. Mencari roh Allah yang ada di dalam hati kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Dan kita tidak perlu orang lain untuk mencari Allah. Kita bisa minta didoakan oleh hamba Tuhan. Tapi ketika kita mau mencari Tuhan, kita bisa mencari langsung ke dalam diri kita. Karena Tuhan telah dimeteraikan melalui rohnya di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Jadi jangan sampai hal-hal tertentu membuat kita tuh melakukan sinkretisme. Di jemaat Tiatira ini diingatkan, saudaraku, jangan sampai ditegur. Kita itu menyembah berhala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena semua harus di cross checkkan dengan Alkitab. Firman menjelaskan firman. Ketika Tuhan memperingati saudara dan saya untuk tidak melakukan sinkretisme, maka ketika dalam praktek kita sehari-hari, kita juga harus menghindari yang dinamakan sinkretisme. Saya ulang, di Wahyu 2 ayat 18 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi Tuhan itu betul-betul marah, menegur. Tiatira kota kecil, tetapi surat kepada jemaat Tiatira itu paling panjang, saudara. Dan sifatnya teguran. Meskipun sudah dipuji, meskipun pekerjaannya banyak, meskipun penuh dengan kasih, meskipun tekun, meskipun beriman, tetapi ditegur sama Tuhan. Jangan membiarkan wanita Isabel yang menyesatkan, membuat kita berzina secara rohani, menyembah berhala dari dalam gereja. Hati-hati, saudara. Ini bukan dari luar gereja, bukan menyembah berhala yang kita mungkin lihat sebagai agama lain, sebagai benda-benda, tetapi dari dalam gereja sendiri yang membuat jemaat umatnya itu menyembah berhala. Hati-hati, saudaraku. Di ayat 21 diingatkan lagi, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Hati-hati, saudaraku. Bahkan pada abad ke-16 itu terjadi satu reformasi besar oleh Martin Luther, di mana kita tahu ada pada waktu itu keluarlah yang dinamakan Protestan, karena memprotes gereja-gereja sebelumnya yang membawa umat mengalami sinkretisme, mengalami penyembahan berhala di dalam praktek mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu awal abad ke-16 ya, abad 15-16, Martin Luther ingin mengembalikan kekristenan kepada Injil dan menolak buah-buah sinkretisme yang telah meracuni ibadah Kristen. Ya, motonya yang terkenal adalah sola gratia, sola fide, sola scriptura. Hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya oleh Alkitab. Cukup tiga ini, saudaraku. Cukup ampuh untuk menghadirkan kekuatan kekristenan ketiga dalam bentuk protestantisme. Jadi ini bicara mengenai sejarah. Hati-hati, saudaraku. Jemaat Tiatira diingatkan oleh Tuhan, bertobatlah, karena kalau tidak bertobat
Mereka akan dilemparkan ke ranjang orang sakit, bahkan anak-anaknya akan mati secara rohani, mereka tidak bisa berbuat. Tetapi ketika mereka yang tidak mengikuti ajaran daripada roh Isabel, mereka disuruh tetap teguh bersama dengan Tuhan, maka mereka akan dikaruniakan tongkat untuk memerintah, tongkat besi, memerintah pada zaman kerajaan 1000 tahun damai. Mereka akan dipanggil oleh Tuhan, diberikan kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dikaruniakan bintang timur. Bintang timur adalah julukan daripada Tuhan Yesus sendiri. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat Tiatira itu 3 poin, saudara. 1, pertobatan, jangan menyembah berhala, jangan melakukan sinkretisme dalam mengikut Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu bukan melihat pekerjaan kita, saudara. Tuhan melihat kemurnian daripada iman saudara dan saya. Bagaimana ketika kita menyembah Dia, apakah kita melakukan dengan segenap hati, dengan iman yang murni hanya kepada Tuhan, bukan disusupi oleh ajaran-ajaran yang membuat kita akhirnya terlibat dalam sinkretisme secara tidak sadar. Bukan juga jumlah pelayanan sebagaimana hebat saudara dan saya melayani Tuhan, tetapi Tuhan rindu supaya kemurnian saudara dan saya, seperti yang Tuhan katakan kepada jemaat di Tiatira, bertobatlah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, supaya setiap daripada kami boleh belajar untuk tidak mengidentifikasikan kehidupan kita bersama dengan Engkau dengan kehidupan di dunia ini, Tuhan. Karena kami bukanlah jemaat-jemaat gereja tertentu, doktrin tertentu, ajaran-ajaran tertentu, tetapi kami adalah gereja-gereja jemaat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang menginginkan setiap daripada kami menjadi seperti jemaat di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran daripada roh Isabel, yang membuat umat Tuhan akhirnya melakukan sinkretisme dengan menyembah berhala. Meskipun jemaat di Tiatira melakukan banyak pekerjaan Tuhan, penuh dengan kasih, tekun kepada Tuhan, tetapi dikatakan mereka juga berzina secara rohani, menyembah berhala. Dan penyesatan itu bukan dari luar, saudaraku, tetapi dari dalam sendiri, di mana ajaran-ajaran tertentu yang membuat umatnya melakukan sinkretisme, juga mencampurkan pola-pola penyembahan perjanjian lama ke dalam iman kita kepada Yesus Kristus, dalam ibadat kita kepada Tuhan Yesus, sehingga menyebabkan kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Juga budaya-budaya yang kita campur adukkan dengan firman Tuhan, sehingga kita akhirnya menjadi seperti jemaat di Tiatira, yang mana Tuhan mengingatkan supaya saudara dan saya bertobat daripada perzinahan rohani itu. Dan biarlah firman itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita semua menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga semuanya akan menjadi baik apa adanya, seperti yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika sangkakala itu ditiup, saudaraku, dan kerajaan 1000 tahun damai dimulai, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya dan memberikan kita tongkat besi, bahkan mengaruniakan kita dengan julukan bintang timur, supaya kita semua bersama-sama dengan Tuhan sebagai Raja, dan kita sebagai orang-orang kudus yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.